Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Going back with me, learning English with Mrs. Me dengan mata pelajaran bahasa Inggris bermuatan lokal. This video is for the 5th grade atau murid-murid dan kelas 5. Let's start the topics bahasan that we are gonna talk today yang akan kita bahas hari ini. There are two topics. The first one, yang pertama adalah asking and giving directions. And the second one itu adalah monuments in Jakarta. Let's start. First one, asking and giving directions. Asking means menanyakan, giving memberikan, and direction itu arah atau petunjuk arah. Okay, there are the phrases atau frasa, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam asking directions atau menanyakan arah. The first one, yang pertama, can you tell me the way to the near titik-titik atau bisa kamu tambahkan nearest. Jadi can you tell me the way to the nearest titik-titik. Misalnya nearest bank, nearest hospital. Yang artinya adalah bisa Anda beritahu saya cara atau jalan ke titik-titik. Nah, nearest itu artinya terdekat. Of course, kalau kita nanyain petunjuk arah, kita nyari yang terdekat kan ya. Jadi biasanya orang-orang tambahkan nearest di situ. Can you tell me the way to the nearest hospital? For example, contohnya. Yang kedua, do you know how to get to the? Do you know how to get to the? Titik-titik. Nah, kamu bisa tambahkan tempatnya di sini. For example, do you know how to get to the supermarket? Nah, itu artinya apakah Anda tahu caranya ke titik-titik? Jadi kalau kamu bilang, do you know how to get to the supermarket? Berarti apakah Anda tahu caranya atau jalan ke supermarket misalnya. Frasa ketiga, could you tell me where titik-titik is? Could you tell me where titik-titik is? Could itu lebih sopan ya dibanding can, walaupun maknanya sama. Artinya, bisakah Anda beritahu saya di mana titik-titik? Nah, kamu bisa tambahkan tempatnya. Misalnya, could you tell me where SDN Semper Timur 03 is? For example, bisakah Anda beritahu saya di mana SDN Semper Timur 03? Lalu yang keempat, the most simple one, where can I find titik-titik? Where can I find? Yang artinya di mana bisa saya temukan. Kamu tambahkan tempatnya, where can I find the bank? Di mana saya bisa temukan bank? Nah, that's for asking directions. And how about giving? Memberitahu, ngasih tahu. Pertama, jika yang kita ingin beritahu mengandung kata-kata mengenai left, kiri, atau right, kanan. You can say go left, atau go right. Yang artinya go left ke kiri, go right ke kanan. Nah, kamu ke kiri, kamu ke kanan. Misalnya seperti itu. Go left, go right. And then turn left, and then turn right. Kalau go artinya langsung ke, sementara turn artinya belok. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Lalu ada lagi it's on the left, it's on the right. Ada di sebelah kiri, it's on the left, or it's on the right, ada di sebelah kanan. Bagaimana jika beloknya bukan langsung, tapi belokan kedua atau ketiga? You can say like this. Take the first atau take the second turning on the left or the right. Yang artinya ambil belokan, first itu pertama, second itu kedua. Di kiri, left, atau di kanan. Jadi misal kamu dari ngarahin, itu nggak langsung belok ke belokan pertama, tapi belokan setelahnya. Nah, you can say like this. Take the first atau take the second turning on the left or on the right. Next. What if the giving direction is talking about going straight atau lurus aja? You can say go ahead on titik-titik street.
artinya jalan lurus di jalan titik-titik. Street artinya jalan. Bisa juga road. Go ahead on Kebantenan Street, for example. Jalan lurus di jalan Kebantenan. Atau jalannya udah tepat nih di jalan yang kamu berada. You can say go straight ahead on this street. Jalan lurus di jalan ini. Lurus aja di jalan ini. Atau go straight on, yang artinya jalan lurus terus. Lurus aja dari sini, lurus. Oke, ada go ahead, go straight ahead, and go straight on. Let's practice. Oke, there is a simple map like this. Ada map sederhana seperti ini. Ini umpamanya kamu ada di sini ya, di X. You are here. Kamu ada di sini, and then you want to go to the factory. Kamu mau ke sini, ke factory atau pabrik. And then you don't know where is the factory. Kamu nggak tahu di mana factory. So you ask the people around there. Kamu tanya orang-orang di sana. Could you tell me where the factory is? Kamu nanya nih, kamu lagi di sini, tapi kamu nggak ngeliat factory ada di mana. Kamu nanya kan di sini. Factory ada di mana ya? Pabrik ada di mana ya? Nah, the people around there yang ada di sana bisa kasih tahu. Go straight atau lurus saja on Bond Street. Lurus terus di jalan ini. And after that, turn right to Green Street. Turn right, belok kanan ke Green Street. Lihat, jalannya namanya Green Street. The factory is beside the museum. Beside itu artinya di samping. Factory is beside the museum. Jadi, if you want to give the directions for someone, pertama sebutin dulu nama jalannya. Kalau pas, bisa langsung kasih tahu ada di sebelah mana. Di samping, di depan, di seberang, atau di tengah-tengah. Nah, jadi itu lebih giving the detail direction, kasih arah yang detail. Letaknya nggak cuma ke jalan ini, belok ini, tapi kamu jelasin di sebelah apa. Okay? That's all about giving and asking directions. I hope you understand. Next, we are gonna discuss monuments in Jakarta. The first, yang pertama adalah the National Monument atau Monumen Nasional. Monas, biasanya kita sebut Monas. National Monument, Monumen Nasional. Monas, it is built to commemorate the struggle for the independence of Indonesia. Jadi Monas itu dibangun, tujuannya untuk commemorate atau memperingati the struggle, perjuangan untuk meraih independence, kemerdekaan Indonesia. It was firstly open to public in 1975. Jadi Monas itu pertama kali dibuka untuk umum atau masyarakat boleh masuk itu di tahun 1975. Location, nah mungkin udah banyak yang tahu ya, locationnya ada di Gambir, Sentral Jakarta, Jakarta Pusat. The tower height atau tinggi menaranya ini 132 meter, 132 meter, and this gold, di atasnya ini the fire ini gold ya, pernah di-recoated atau dilapisi ulang dengan emas seberat 50 kg atau 50 kg. Wow. Next, yang kedua adalah, have you ever seen this? Namanya Farmer Statue atau patung Pak Tani. It is also known as Hero Statue, dikenal juga dengan nama patung pahlawan, hero. It is built to celebrate the struggles of the Indonesian heroes. Of course, karena namanya patung pahlawan, dia dibangun untuk celebrate atau memperingati struggle, perjuangan para pahlawan. Jadi ini symbolizing Pak Tani sebagai simbol dari para pahlawan yang berjuang ke medan perang. Lalu ini ada sosok perempuan di sini memberikan bekal untuk si pahlawan tersebut. It was built in 1963, jadi lebih tua dibanding Monas. Di tahun 1963 dibangunnya. Location atau letaknya ada di Menteng Street, Jalan Menteng. Ini juga ada di Sentral Jakarta atau Jakarta Pusat. Next,
ada Pancoran Statue. Wah, ikonik banget. Atau patung Pancoran. Statue itu artinya patung ya, patung Pancoran. It is also known as Dirgantara Statue. Disebut juga patung Dirgantara. Kenapa disebut namanya Dirgantara? Karena dulunya it was right in front of the Indonesian Air Force Headquarters. In front of, di depan, Air Force itu AU Angkatan Udara Headquarters. Jadi dulunya ini di depannya ini persis adalah markas Angkatan Udara Indonesia. Jadi makanya disebut patung Dirgantara. It is built to symbolize the spaceman. Jadi as you can see di atasnya ini ada patung like this. Ini symbolize spaceman atau manusia luar angkasa, which portrays the spirit. Jadi dengan harapan semangat bahwa Indonesia can explore the space. Indonesia bisa mengeksplor atau menjelajahi angkasa. Location karena ada di daerah Pancoran, of course namanya jadi patung Pancoran. Jadi Pancoran itu nama daerahnya ya. Letaknya ada di Pancoran South Jakarta, Jakarta Selatan. The last one, yang terakhir adalah Welcome Statue atau patung selamat datang. As you can see, ini ada dua orang menyambut orang untuk datang. It is built to welcome, jadi dia tuh dibangun ketika ada Asian Game atau Asian Game yang keempat in Jakarta in 1962 di tahun 1962. Jadi ketika itu ada Asian Game dan Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, Presiden pada saat itu ingin ada something welcoming yang menyambut orang-orang atlet-atlet dan tamu-tamu kenegaraan itu. Maka dibangunlah si welcome statue ini untuk para guest, tamu, dan atlet yang ikut dalam Asian Games keempat. Nah, the statue faces north. Patung-patung ini menghadap north atau ke utara, which means they welcome people coming from the directions of national monument. Jadi menyambut orang-orang yang datang dari arah Monas. Location-nya di depan Bundaran HI. HI-nya bukan Harapan Indah ya, tapi Hotel Indonesia, Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat. Okay, that's all about our lesson today mengenai asking and giving directions dan juga monuments in Jakarta. Semoga what I discussed today can enlighten you, can bring you some knowledge. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.